Pemirsa, Anda kembali di News Malam. Petugas mengawal ketat aksi prarekonstruksi kasus pembunuhan anak kandung terhadap ibu di Desa Menasah, Panton Labu, Kabupaten Aceh Utara, Aceh. Pembatasan jarak garis polisi untuk mencegah kemarahan warga. Pasca insiden pembunuhan seorang ibu oleh anaknya, lokasi kejadian di rumah korban menjadi perhatian masyarakat di Desa Menasah, Panton Labu, Kabupaten Aceh Utara, Aceh. Polisi menggelar prarekonstruksi pembunuhan. Tersangka dikawal ketat petugas saat melakukan sejumlah adegan. Sebelum kejadian, pelaku mendatangi korban di dalam rumah lalu keluar minta bantuan. Nang kutupu bunga, jiwa di ketok-ketok pintu ke, kan? Nyonya hana buka, ubang kuteh kaikli. Nasrul ditetapkan sebagai pelaku tunggal pembunuhan. Tersangka diduga marah akibat korban tidak memberi uang yang dimintanya. Korban mengalami luka sayatan senjata tajam. Dari Kabupaten Aceh Utara, Aceh, Muhammad Jafar, iNews melaporkan. Polisi masih mendalami penyebab dan motif tewasnya seorang bapak dan dua anak di Desa Gempong Balaraja, Kabupaten Tangerang, Banten. Hingga kini 4 orang saksi sudah dimintai keterangan, sementara seluruh jenazah berada di kamar mayat menunggu otopsi oleh tim forensik Polresta Tangerang. Sejumlah kerabat dan rekan kerja Lala, ibu dari 2 anak yang tewas bersama suaminya Robi, terus berdatangan ke rumah duka. Pihak keluarga sangat syok atas tewasnya Robi bersama NC dan GA, yang tak lain adalah anak pasangan Robi dan Lala. Rumah yang juga dijadikan lokasi usaha pengepulauan barang bekas ini menjadi saksi atas tewasnya 3 penghuni rumah secara tragis. Kasat Reskrim Polresta Tangerang, AKP Ivan Aditira mengatakan, proses penyelidikan masih terus dilakukan dan harus menunggu hasil autopsi yang dilakukan tim forensik. 4 orang saksi sudah dimintai keterangan, sedangkan Lala istri korban belum dimintai keterangan. Saat ini dari pemeriksaan saksi-saksi, motifnya ada masalah keluarga, karena sebelum terjadinya ditemukannya mayat di dalam rumah ini, memang warga sekitar sempat mendengar keributan dari korban dan istrinya. Kemudian istrinya kembali ke rumah orang tuanya yang tidak jauh dari TKP, sehingga korban dan anak-anaknya kembali ke rumah ini. Sebelumnya Robi dan kedua anaknya ditemukan warga tewas mengenaskan di dalam rumahnya sendiri. Kondisi Robi tergantung, NC anak pertamanya ditemukan di dalam kamar dengan leher terikat tali, sedangkan GA ditemukan di dalam drum air dengan kondisi kepala terendam air dalam posisi terbalik. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Pemirsa, mengetahui istri yang dinikahinya ternyata pria, warga di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat melaporkan dugaan penipuan ke polisi. Penyamaran istri korban terbongkar saat malam pertama pernikahan. Seorang warga Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat melaporkan istri yang baru dinikahinya ke polisi. Sang istri dilaporkan karena ternyata bukanlah perempuan, melainkan seorang laki-laki. Hal ini diketahui korban saat malam pertama pernikahan. Korban pun melaporkan pelaku atas dugaan penipuan. Nah, itu diketahui laki-laki setelah terjadinya pernikahan. Itu baru dia tahu, makanya suaminya melakukan laporan terhadap perbuatan minta. Jadi selama proses sebelum terjadi perkawinan, suaminya kan yang mengurus syarat-syarat pernikahan. Itu ada KTP. KTP yang menerangkan Mita itu perempuan. Ada ijazah terakhir dari madrasah. Mita itu menerangkan Mita itu perempuan. Itu semua ada. Sementara itu keluarga korban juga tidak bisa menerima apa yang telah dilakukan pelaku. Yang melihat langsung mah ya dari pihak yang mengurus. Dan tidak ada kejanggalan ya Bu ya, seperti jenis kelamin? Tidak ada kejanggalan soalnya semuanya ketutup. Kita itu tidak habis pikir, kita itu trauma. Orang tua saya saja
sampai sekarang ini mereka sangat nangis, mereka sakit. Baik, Ibu. Ibu saya sakit hari ini pun beliau tidak bisa nerima semuanya. Baik, Ibu, kami mohon maaf sebelumnya. Ibu, di pernikahan kami lihat ada buku pernikahan yang dikeluarkan. Pelaku dan korban menikah 2 Juni 2020 lalu. Keduanya menikah dengan disaksikan sejumlah tokoh agama setempat. Setelah identitas pengantin perempuan terbongkar, peristiwa ini pun viral di media sosial. Kini, polisi terus mendalami kasus ini dengan memeriksa seluruh pihak terkait. Dari Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Puluhan ibu rumah tangga di Jombang, Jawa Timur melapor ke polisi karena tertipu arisan online. Korban merasa tertipu puluhan juta rupiah setelah seorang wanita penggagas arisan online tersebut menghilang. Merasa tertipu arisan online, puluhan ibu rumah tangga melaporkan penggelapan dana oleh seorang wanita berinisial AD. Awalnya para korban mengaku tertarik ikut arisan online yang digagas pelaku setelah membaca promo arisan di media sosial. Pelaku menjanjikan dapat memberi keuntungan berlipat ganda. Mereka menyetor uang arisan dengan jumlah yang bervariasi, dari 5 juta hingga 36 juta rupiah. Namun alih-alih untung, uang arisan justru dibawa kabur pelaku. Mbak masukkan uang berapa, dijanjikan berapa? Separuh. Misal dapat 5 juta, untungnya kan 2.500.000. Dalam waktu berapa lama untungan itu? 1 tahun. Kan per 10 hari, ada yang per 10 hari, per 3 hari bayarnya itu. 1 bulan juga ada. Tapi kenyataannya? Kenyataannya uangnya dibawa kabur. Sedikitnya 50 orang tertipu arisan online dengan kerugian mencapai lebih dari setengah miliar rupiah. Hingga kini, kasus penggelapan dana arisan online masih dalam penyelidikan polisi. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan. Bayern Munchen mencapai final DFB Pokal untuk kali ketiga beruntun menyusul kemenangan atas Eintracht Frankfurt. Kami hadirkan informasi selengkapnya sesaat lagi.